Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Nah, di sini dengan saya Diva Ramadan dari Tiatama dengan L200 2078 dan kedua teman saya yaitu Adila Ulinja L200 2090 dan Muhammad Iksan Fahrudin L200 200 151. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengetahuan ilmu secara umum. Pengertiannya, dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah yang menyangkut masalah ilmu. Paling tidak ada 4 istilah, yaitu ilmu pengetahuan, dan sains. Istilah ilmu berbeda dengan pengetahuan, terutama dari metode untuk mendapatkannya. Istilah ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah sains yang berasal dari sains mempunyai arti yang sama dengan ilmu atau ilmu pengetahuan. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Karena yang ingin diketahui atau dipelajari bersifat empiris, maka ilmu dapat didefinisikan sebagai suatu eksplorasi ke alam materi berdasarkan observasi dan mencari hubungan-hubungan alamiah yang teratur mengenai gejala-gejala yang diamati serta bersifat mampu menguji diri sendiri. Dan sesuatu yang disebut ilmu apabila memiliki kriteria, yakni 1. Memiliki objek yang jelas. 2. Memiliki metode tertentu. 3. Disusun secara sistematis. Dan 4. Memiliki tujuan. Dari 4 syarat sesuatu disebut ilmu ini, dapat dikembangkan beberapa sifat dari ilmu yang disebut dengan losada, yakni L. Logis, masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika sebagai pola pemikiran untuk menarik kesimpulan. O. Objektif, selalu didasarkan pada fakta dan data yang ada tanpa ada manipulasi dari data. S. Sistematis, disusun secara rapi seperti menyusun bata yang waktu membuat tembok. A. Andal, dapat dibuktikan kembali dan untuk sesuatu keadaan terkendali harus menghasilkan hasil yang sama. D. Dirancang atau direncanakan, datangnya ilmu tidak tiba-tiba didesain lebih dahulu sebelum melaksanakan aktivitas penyelidikan. A. Akumulatif, ilmu akan selalu bertambah dan berkembang seiring dengan perkembangan keinginan dan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penemuan kesimpulan atau kebenaran kemudian menggugurkan penemuan sebelumnya. Nama saya Muhammad Iksan Fahrudin. Saya akan menjelaskan tentang perintah mencari ilmu dan kedudukan orang yang berilmu. Yang pertama, perintah mencari ilmu. Di Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Wahyu yang pertama kali turun bukan kewajiban kepada manusia untuk sholat, puasa, zakat, dan haji, melainkan untuk membaca, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra adalah perintah untuk membaca, padahal membaca adalah pintu pertama dibukakannya ilmu pengetahuan. Orang yang membaca adalah orang yang mengamalkan ayat tersebut sekaligus menjadi orang yang insya Allah pandai. Kata Iqra disebutkan 6 kali dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Selanjutnya, banyak juga ditemukan dalam hadis dan ungkapan bijak yang mengajak mencari ilmu. Misalnya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Barang siapa menginginkan
kebahagiaan dunia, maka ia harus memiliki ilmunya. Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, ia harus memiliki ilmunya. Dan siapa saja yang ingin meraih keduanya, ia harus memiliki ilmunya. Pada hari kiamat, ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Barang siapa mati ketika sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan Islam, maka di surga ia sederajat di bawah Nabi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan orang yang berilmu. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berkatalah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Al-Zumrah ayat 9. Niscaya Allah meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari dua ayat di atas, jelaslah bahwa orang yang berilmu menduduki tingkat terhormat dalam Islam. Kemudian kita lanjut di pertanyaan. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa umat Islam tertinggal jauh dari umat-umat lain? Mengapa Islam tertinggal jauh dari negara-negara lain? Dan masih sederajat pertanyaan yang dapat diajukan. Nah, mungkin ini juga ada beberapa jawaban. Yang pertama atau A, hampir semua negara Islam pernah dijajah oleh bangsa lain, terutama oleh bangsa Eropa dan Amerika. Setiap upaya kolonialisasi menancapkan belenggu pendidikan, ekonomi, sosial politik, dan budaya. Akibat dari belenggu, maka rakyat yang dijajah akan bodoh, terbelakang, dan miskin. Kemudian jawaban yang versi 2 atau B, dampak dari kolonialisasi itu, negara-negara barat memandang negara-negara Islam dengan sebelah mata. Bahkan Islam dijadikan ancaman besar bagi kemajuan mereka. Negara-negara Islam ditempatkan pada posisi-posisi negara yang perlu terus ditekan. Kemudian versi 3, umat Islam masih asik dengan konflik internal yang disebabkan oleh khalifah yang berkepanjangan, sehingga potensi umat Islam hampir semua tersedot ke masalah konflik. Lanjut keempat atau D, umat Islam belum mampu menangkap ajaran Islam secara totalitas. Masih ada pandangan bahwa berislam cukup dengan sholat dan ritual lainnya. Sementara ajaran-ajaran sentral yang lain misalnya tentang ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya belum ditangkap. Yang terakhir, E, umat Islam terlalu lama tidur dalam kejumudan dan terlalu lama meninggalkan Al-Quran, terutama dalam memahami dan menangkap ruh Al-Quran. Kesimpulannya, namun apakah keterbelakangan umat Islam dan negara Islam itu akan terus dipertahankan? Ternyata tidak. Sudah ada usaha-usaha konkret untuk memajukan umat Islam dan mensejahterakan negara Islam dengan negara-negara maju. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan tentang kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.